Shalom. Wah, wah banyak banget ya orang-orang di sini. Selamat pagi, siang maksudnya. Selamat siang. Wah, puji Tuhan bisa bertemu teman-teman di sini. Dan perkenalkan nama saya Jerome Pauline. Mungkin ada beberapa yang udah familiar, ada yang udah tahu. Mungkin pernah lihat di YouTube atau di TV, di Instagram, TikTok, atau di poster-poster di jalanan mungkin, atau ya dimanapun. Ya, nama saya Jerome Pauline. Next. Dan hari ini aku diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan juga memberikan suatu pengalaman hidup aku dalam jalan-jalan Tuhan. Dan aku berharap kesaksian aku bisa menjadi berkat dan menjadi perenungan buat kita semua. Singkat saja ya. Nama aku Jerome Pauline Sejabat, aku umur 26 tahun dan aku adalah seorang content creator di YouTube dan di mana-mana. Dan aku juga seorang entrepreneur. Dulu aku kuliah di Jepang, jurusan matematika terapan, aku 5,5 tahun di Jepang. Dan puji Tuhan waktu itu aku ke Jepang pakai beasiswa full. Jadi aku gak keluar uang sedikit pun untuk kuliah di Jepang. Dan tahun 2022 aku lulus dari Jepang dan sekarang aku berkarya di Indonesia. Yes, itu pengenalan singkat Jerome Pauline. Oke. Karena di sini lebih banyak orang muda dan mungkin buat yang masih merasa muda dan jiwanya muda, mari kita merenungkan sharing hari ini. Aku akan membagikan suatu ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa yang belum tahu ayat ini? Oke, semua udah tahu ya. Oke, kalau gitu kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada yang aku highlight. Jangan seorang pun. Jangan seorang pun. Kalau kita pikir, jangan seorang pun. Kadang-kadang kita mikir, oh teman kita. Pokoknya teman kita gak boleh nganggap kita rendah. Keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Kita seringkali mikir, seorang pun itu mereka. Ya sebenarnya juga benar. Tapi ada seorang pun ya, jangan seorang pun. Berarti sebenarnya itu termasuk diri kita sendiri. Setuju? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, termasuk diri kalian sendiri. Jadi kita nggak boleh menganggap diri kita rendah. Kita nggak boleh merendahkan diri kita. Merendahkan dengan cara apa? Yang kali ini aku ingin bawa dan sharingkan adalah tentang menjaga prinsip hidup. Ketika kita punya prinsip hidup yang sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, ketika kita punya prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai Tuhan, cara kita untuk tidak merendahkan diri kita sendiri adalah dengan menjaga prinsip itu baik-baik. Ketika kita melanggar prinsip itu, ketika kita akhirnya ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan nilai dunia ini, itu artinya kita sudah melanggar prinsip kita dan kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Jadi jangan seorang pun di situ. Yang perlu kita ingat adalah itu termasuk diri kita sendiri. Oke? Dan itu penting banget. Itu penting banget. Next. Aku akan ceritakan, jadi aku dulu kuliah di Jepang, di Waseda University. Di Jepang, ya, di Jepang itu sebelum aku ke Jepang, orang tua aku tuh dikasih tahu sama beberapa temennya, hati-hati loh anakmu di Jepang. Di Jepang itu pergaulannya bebas. Ya, pokoknya banyak party-party, banyak budaya minum, banyak orang mabok gitu. Di Jepang nanti bisa rusak loh anakmu gitu. Terus papaku cuma ketawa. Papaku bilang, kalau mau rusak anaknya, ya kalau anaknya mau nakal, mau rusak, nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, di Indonesia juga bisa. Ya kan? Kalian di Bandung juga bisa, di Jakarta juga bisa, di Surabaya juga bisa, dimanapun kita bisa. Ya kan? Untuk mengikuti dunia ini, untuk sembarangan dalam hidup. Terus papaku kasih nasihat ke aku, kayak gini, Jer, selama ini kan kamu udah setia sama Tuhan. Selama ini kamu sudah rajin ke gereja, kamu pelayanan buat Tuhan, kamu menyembah Tuhan, kamu setia pada Tuhan. Tuhan yang kamu sembah di Indonesia, itu adalah Tuhan yang sama, yang ada di Jepang, dan itu adalah Tuhan yang sama dimanapun kita berada. Bukan berarti kita, ketika kita ke Jepang, wah bebas nih, udah gak ada Tuhan. Wah bebas nih, ada perasaan bebas. Dan itu banyak banget orang yang ketika jauh dari orang tuanya atau jauh dari lingkungan tempat mereka tinggal, mereka ngerasa lepas. Mereka ngerasa,
udah bebas gitu. Jadi suatu nasihat dari orang tua aku untuk aku saat itu, aku benar-benar simpen. Dan papaku juga, dari aku kecil sampai aku sekarang pun, papaku masih sering kasih ayat ini. Dan ini adalah salah satu ayat yang aku pegang sampai sekarang dan aku benar-benar hidupi. Next, Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau di perkara kecil aja kita nggak bisa setia, Tuhan nggak mungkin kasih kita perkara yang lebih besar. Amin. Banyak orang bilang, dan mungkin kalian juga pernah dengar, oh Tuhan itu nggak akan memberikan pencobaan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Sering dengar ya mungkin. Tapi pernah mikir gak? Dan ini pun aku baru kepikiran. Tuhan gak cuma memberikan cobaan yang lebih besar. Tuhan gak cuma memberikan cobaan yang gak lebih besar, tapi Tuhan juga tidak akan memberikan berkat yang lebih besar dari kemampuan kita. Kalau mau dianalogikan, misalnya berkat Tuhan 5 liter, ya, pakai angka. Kapasitas kita, gelas kita 2 liter. Kalau Tuhan kasih, ya, berkat Tuhan 5 liter, itu yang kita minta. Tapi sebenarnya Tuhan melihat kapasitas kita cuma 2 liter. Tuhan gak akan kasih, karena Tuhan tahu kalau dia kasih, tumpah. Atau enggak gelas kita pecah, kita malah gak bisa menghandle berkat Tuhan yang sebegitu besar. Dan itu terjadi di banyak orang. Kayak ketika Tuhan kasih berkatnya, lupa. Malah menjauh sama Tuhan, malah cuma ingat berkatnya, gak ingat sama pemberi berkatnya. Jadi ketika Tuhan melihat kita sudah siap, ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, right? Dan waktu Tuhan adalah waktu terbaik ketika kita sudah siap. Siap artinya apa? Kapasitas kita sudah besar. Dan gimana cara tahu kapasitas kita udah besar atau belum? Dengan kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, ya. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan lebih besar lagi ketika kita terus setia. Nah, pertanyaannya, gimana cara aku bisa setia selama di Jepang? Ya, kalau di Indonesia kan ada orang tua, ya kan? Gimana kalau di Jepang? Gak ada yang ngingetin mungkin, gak ada yang lihat juga. Next. Satu prinsip yang aku pingin teman-teman di sini, kita sebagai orang Kristen pegang, apalagi orang-orang muda, setia menjaga prinsip itu keren. Next, itu ada, nah, setia menjaga prinsip itu keren. Hidup dalam jalan-jalan Tuhan, memegang nilai-nilai Tuhan itu keren. Dan aku pingin kita semua punya mindset itu. Karena kalau kita nggak merasa itu keren, kita akan mencari validasi dari luar untuk terlihat keren. Apalagi orang muda butuh validasi dari orang lain. Lu cupu lu, nggak ngerokok, kamu payah, kamu nggak asik, nggak minum. Ya kan? Aku di Jepang bahkan lebih parah. Di Jepang bukan cuma itu, di Jepang itu ada stigma kalau misalnya kamu belum berhubungan badan, ya kayak suami istri, kalau kamu udah kuliah artinya kamu payah. Dan aku selama di Jepang aku dikata-katain teman-teman. Aku dikata-katain sama beberapa teman aku di kampus kayak, hah kamu belum pernah? Payah gitu. Tapi aku nggak ambil hati. Kenapa? Karena menurut aku yang keren. Karena aku telah menjaga prinsip itu gitu. Menurut aku itu keren dan aku terus setia dalam perkara yang Tuhan berikan dan aku terus setia dalam jalan-jalan Tuhan. Dan dari pengalaman hidup aku bisa sangat bilang bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil dan juga setia dalam jalan-jalan Tuhan, itu udah pasti yang terbaik. Hasilnya akan beda. Mungkin sekarang kita nggak bisa lihat. Mungkin sekarang kita ngerasa kayak, aku udah setia sama Tuhan, aku udah berdoa, aku udah nggak aneh-aneh, aku udah mengikuti jalan Tuhan, tapi kok kayaknya hidup mereka lebih enak ya. Tapi karena kita nggak bisa lihat masa depan, kita nggak bisa lihat bigger picture gitu. Tuhan yang lihat gitu, Tuhan yang bisa lihat. Dulu ketika aku SMA, jadi aku ada, pas aku SMA itu, mama aku bilang, pokoknya kamu gak boleh pacaran sampai umur 20 tahun. Gitu. Itu jadi prinsip hidup aku juga. Meskipun itu gak ada di Alkitab ya. Tapi papa aku bilang gitu, akhirnya itu jadi prinsip hidup aku. Dan aku melatih bagaimana aku menjaga prinsip itu dari SMA. Waktu aku SMA, di sekitar aku, wah orang-orang udah gonta-ganti pacar lah, ada yang galau, ada yang apa. Dan pas SMA kan kayak pacaran itu keren banget gitu ya. Akhirnya di situ aku ngerasa, oke, aku harus menjaga prinsip aku dan keren. Meskipun aku nggak ngerti kenapa aku nggak boleh pacaran. Tapi setelah sekarang aku
ada di usia 26 dan aku look back, aku lihat ke belakang, aku ngerti. Kalau misalnya pas SMA aku gak menjaga prinsip itu, aku pacaran sembarangan, aku galau-galau tiap hari, pacaran tiap hari dan sebagainya, aku mungkin gak akan ada waktu untuk belajar, fokus untuk mengembangkan diri aku, mengejar beasiswa aku ke Jepang, dan mungkin aku gak akan ke Jepang, dan mungkin aku gak akan ada di sini gitu. Dan mungkin kalian gak tahu aku juga. Jadi ketika kita sekarang belum bisa melihat hasilnya, tapi percayalah, terus percaya dan imani bahwa setia dalam perkara kecil dan setia dalam jalan Tuhan itu udah yang terbaik. Mungkin sekarang kita nggak bisa lihat, tapi di masa depan kita akan bersyukur gitu. Bahwa kita tetap menjaga prinsip kita. Next. Dan ini, ayat yang mungkin kalian juga udah sering dengar dan ada lagunya juga. Apa yang tak pernah didengar oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, aku sengaja highlight untuk mereka yang mengasihi Dia, itu syarat bukan? Syarat ya kan? Kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, belum tentu Tuhan kasih. Tapi ketika di ayat ini, untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang mengasihi Tuhan, untuk kita semua yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang kita nggak pernah dengar, apa yang kita nggak pernah lihat dan nggak pernah kepikiran gitu. Dan apa bukti kita mengasihi Dia? Kita setia dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, jadi dari sharing aku kali ini, dari ayat pertama sampai ayat ketiga, kalau digabungin bakal jadi kayak gini. Kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar, kita harus lebih setia lagi. Hal kecil aja kita setia, apalagi hal besar, harus lebih setia lagi. Akhirnya ketika kita terus setia, Tuhan akan tambahkan terus perkaranya. Tuhan akan naikkan derajat level kita, ya kan? Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita berkat, dan tanggung jawab kita makin besar. Dan ketika sudah besar, ya sudah naiklah derajat hidup kita nggak akan bisa direndahkan oleh orang lain. Seperti di ayat pertama. Dan kita akan menjadi teladan bagi banyak orang. Sekarang, pas aku lulus dari Jepang, ada teman aku satu orang, dia datang ke aku. Dia ngomong, Jer, kamu bener ya? Kayak, gila ya kamu kayak bisa achieve all of these things. Kayak kamu bisa mencapai ini semua. Keren banget ya, kayak bener sih kamu nggak ikut minum-minum, kamu nggak ikut party-party, nggak ikut ya semua kegiatan-kegiatan yang kayak gitu, kamu menjaga diri, hasilnya kelihatan ya gitu. Jadi ketika kita terus setia dalam jalan-jalan Tuhan, hasilnya akan ada. Dan ketika hasil itu udah ada, udah gak mungkin kita bisa direndahkan oleh orang lain. Satu hal lagi teman-teman, meskipun misalnya kita udah sampai level tertentu dan kita masih direndahkan oleh orang lain karena prinsip yang kita pegang, karena kita menjadi anak Tuhan, kita menjaga prinsip kita sebagai anak Tuhan, gak usah peduli. Ya, karena apa? Balik lagi, yang paling penting adalah kamu gak menganggap dirimu rendah. Ya, dan Tuhan gak menganggap diri kamu rendah, diri kita rendah. Closing statement aku adalah lebih baik kita terus menjaga prinsip dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan meskipun orang lain meninggalkan kita daripada kita mengikuti orang lain tapi Tuhan yang meninggalkan kita. Amin. Tuhan berkati dan ya terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Tuhan berkati.